Kemarin tepat 1 tahun komedian Enty Sutisna alias Sule menyandang status duda untuk kedua kalinya. Pengadilan Agama Bekasi resmi memutuskan perceraian Sule dengan Natalie Holscher, istri keduanya, pada 10 Agustus 2022 lalu. Tapi sejak bercerai dari Natalie, Sule belum pernah memperkenalkan calon istri baru. Padahal saat menduda untuk pertama kali, pasca bercerai dari almarhumah Lina Zubaidah, Sule gercep cari gandengan baru. Dari pesinden Rita Tila, dangdut Baby Shima, pesinetron Naomi Saskia, model majalah dewasa Tisha Erni, pramugari Fani Kurniawati, sampai akhirnya Sule melabuhkan hatinya di dermaga cinta Natalie. Lantas apakah Sule memang belum menemukan tambatan hati yang baru? Benarkah Sule tengah menjalin kedekatan dengan seorang biduan? Pegang tanganku, genggamlah, janganlah kau lepaskan. Tidak. Oke. Kalau untuk ke arah menikah ya pasti ada lah. Karena ayah juga perlu pendamping untuk saat ini kan ayah sendiri. Paling berdua masih Miki. Ya kita lihat aja nanti lah. Yang penting mah tidak ada kendala lagi lah gitu ya. Ya kita nikmatin aja apapun itu lah. Yang jelas kan yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Bisa jadi Rizky Febian yang akrab disapa Iki dan Rizwan Fadilah yang karib disapa Enjan tidak ingin membocorkan kehidupan privasi ayah mereka. Namun saat Enjan bertanya, siapakah dari personel keluarga Tambun yang menikah lebih dulu? Iki dan Putri Delina alias Pudel menunjuk ke ayah mereka. Kira-kira menurut kalian, siapa yang akan lebih duluan nikah di keluarga Tambun? A. Jan. B. Rizky Febian. C. Ta Putri. D. Ayah Sule. Ya apapun itulah ya, apapun itu mau Aiki dulu, mau Teh Putri dulu. Yang penting kan mau ayah dulu, yang penting kan dimatengin lah, matengin dalam cara berpikir, kedewasaan dan yang lain-lain. Kalau menurut aku kamu cantik loh. Enggak, buktinya Kang Sule nggak mau sama aku. Loh, bukan nggak mau, maksudnya tunggu waktu dulu lah. Aku mau refresh dulu bentar. Deg-degan nggak ditanya gitu? Ada dikit. Karena anak-anaknya mempersilahkan dirinya untuk menikah lebih dulu, Sule semakin percaya diri untuk mencari calon istri baru. Hanya saja hingga saat ini, Sule belum menemukan calon istri yang sesuai kriterianya. Ayah 5 anak ini juga tidak punya wedding dream seperti dulu. Mengapa demikian? Tiga-tiganya langsung barengan. Janganlah, ayah dulu lah. Emang udah ada calonnya? Hah? Emang udah ada? Pertanyaan lain yuk. Kita gimana nanyanya dari yang lebih tua, dari ayah. Ayah mau adat apa? Kayak misalnya ayah pingin ngundang Coldplay. Ya kan beda-beda. Enggak lah, ayah mah cuma maunya biasa-biasa aja lah. Di rumah berarti? Ya di mana aja, cuman ayah tuh pengen pakai kostum Aquaman sebetulnya. Pada Iki dan Pudel, Sule tak keberatan jika mereka ingin menikah lebih dulu. Hanya saja Iki dan Mahalini yang sudah bertunangan baru memplanning pernikahan mereka tahun depan. Sedangkan Pudel dan Jeffrey Reksa yang sudah pacaran 3 tahun masih lama menuju gerbang pernikahan. Pasalnya kepada Sule, Jeffrey ingin menyiapkan rumah dari hasil keringatnya dulu sebelum meminang Pudel. Ada rencana buat nikah? Ada, alhamdulillah. Kapan? Udah trending aja. Tahun depan, amin. Ya kan udah ngobrolin juga waktu itu. Oke. Tahun depan. Kak, kalau Ta Putri ada rencana nggak buat nikah? Biar semangat lah. Rencana ada tuh. Oke, kapan? Kawannya. Sama Kak Jepri kan? Kalau rencana pasti ada semuanya juga. Tapi kalau dari perbincangan mereka berdua, jadi Jeffrey bilang sama ayah bahwa Jeffrey pengen punya rumah dulu, pengen punya segalanya dulu, baru
bisa menikah sama Teteh. Gitu. Jadi mempersiapkan diri dulu. Loh iya, laki-laki harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Nelangsa yang dialami MA Putri Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan Sandi Sanjaya terus mendulang simpati publik. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana hidup MA pasca keluar dari rumah Pinkan? Terlebih sejak ayah kandungnya bekerja di Bandung, MA terpaksa menumpang hidup di rumah kerabat ayahnya. Saat gadis seusianya sibuk membicarakan sekolah, MA yang hanya tamatan sekolah dasar justru harus bekerja untuk bertahan hidup. Yang lebih memiriskan, saat trauma pelecehan seksual yang dilakukan ayah tirinya belum sembuh, MA juga harus menghadapi Pinkan yang terkesan menyebutnya sebagai anak yang kurang berbakti. Sementara Pinkan mengklaim dirinya sebagai ibu terbaik di seluruh jagat raya. Kisah pilu hidup MA itulah yang membuat hati Ashanti terenyuh, sehingga ia auto memberikan pelukannya kepada MA. Orang ini ngerusak hidup kamu. Kamu harus tunjukin bahwa kamu bisa jadi anak yang sukses, anak yang hebat. And I know you can do it. Thank you. Sini aku pulang dulu dong. Aku kangen Disney. Sebagai ibu yang pernah membesarkan anak gadis karena ia yang merawat Aurel Hermansyah sejak usia 9 tahun, Ashanti bisa merasakan psikologis seorang gadis yang kadang berbeda pendapat dengan ibunya. Ashanti pun punya tips jitu dalam membangkitkan kepercayaan diri seorang anak, yaitu dengan merangkul, dengan mendengarkan curahan hatinya, bukan menjauhinya seperti yang dilakukan Pinkan. Lalu benarkah MA merasa lega setelah curhat panjang lebar kepada Ashanti yang dipanggilnya Bunda? Benarkah MA menemukan sosok ibu yang didambakannya dalam diri Ashanti? Keluarin sayang, semuanya keluarin. It's okay. Adalah benda orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, bentar lagi launching album. Itu dalam keadaan terburuk nggak boleh nangis, tapi harus buktikan ke masyarakat kalau akan jadi orang yang baik gitu. Tapi dia nggak pakai itu, jadi dia lebih milih di luar rumah. Yang penting dia yang penting dia sama temennya aja gitu. Dia nggak mau sama papanya juga nggak mau sama aku, jadi nakal. Udah enak buat ngobrol lagi. Iya. Berarti sekarang Michelle masih berhubungan sama keluarga dari Papa masih baik-baik aja karena tinggal bareng mereka ya? Iya masih. Kalau sama keluarga Mama? Kalau sama keluarga mama nggak terlalu deket kan. Tapi ada beberapa keluarga aku, opa aku, tante aku yang ngechat. Dia juga baru tahu kan tentang masalah ini. Terus she replied with, Michelle, be strong ya. Dalam podcast bersama Bunda Ashanti, MA juga meluruskan fakta yang sempat disembunyikannya karena takut dan tidak ingin menjelek-jelekan maminya. Jauh di dasar hatinya, MA masih ingin sekolah. Bunda Ashanti yang masih haus menimba ilmu pasca diterima di program doktor atau S3 jurusan pengembangan sumber daya manusia di sebuah universitas negeri di Surabaya itu berharap MA bisa mengejar ketertinggalannya dengan mengikuti paket B dan C agar bisa memiliki ijazah SMP dan SMA. Michelle sekolah sampai kelas berapa? Sampai kelas tamatnya itu sampai kelas 6 sebenarnya. Iya, dan belum dilanjut lagi karena many reasons. Tapi untuk sekarang aku lagi coba kejar paket dan papaku juga lagi tolongin untuk bisa sekolah lagi.